Duh, hujannya deras banget lagi. Mana gelap banget. Nyalain hazard dah, biar kita ngasih tanda. Tunggu, 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 tunggu. Lu ngapain? Walaupun lagi hujan kayak gini juga nggak boleh pakai hazard tahu. Lah, emang kenapa cuy? Kan kita ngasih tanda biar di belakang lihat kalau di depannya ada mobil. Kenapa nggak boleh dinyalain? Sejarah lampu sein. Sekitar tahun 1920-an, pabrik-pabrik kendaraan di Jerman mulai memasang lonceng dan peluit di kendaraan produksi mereka. Lonceng ini berfungsi sebagai tanda bahwa mobil akan belok. Cara kerja lonceng ini atau peluit ini sangat sederhana, yaitu jika lonceng berbunyi sekali, berarti mobil akan berbelok ke kanan. Dan jika berbunyi dua kali, maka kendaraan berarti akan belok ke kiri. Jika tak ada bunyi lonceng, berarti kendaraan tidak belok atau lurus. Sehingga para pengemudi tak perlu capek-capek berteriak, mereka cukup menarik tali yang akan terhubung ke lonceng indikator itu tadi. Tapi ternyata penggunaan lonceng indikator ini pun tidak efektif. Hal ini dikarenakan jika aktivitas lalu lintas ramai, maka bunyi lonceng yang bersaut-sautan justru akan membingungkan para pengguna jalan. Maka perlu dicari alat indikator lain yang baik dan efektif. Pada tahun 1930, atas saran seorang penduduk lokal Inggris, maka dibuatlah sebuah alat indikator yang berupa lampu tambahan yang dipasang persis di samping lampu penerangan utama. Indikator ini ternyata sangat efektif dan lebih mudah digunakan. Pengendara cukup menekan tombol kontak yang tersambung dengan lampu indikator. Lampu yang kemudian lebih dikenal dengan light sein ini, atau orang Indonesia lebih mengenalnya sebagai lampu riting, kemudian menjadi standar baru pembuatan kendaraan bermotor di seluruh dunia. Lampu hazard, atau biasa disebut dengan lampu tanda darurat, adalah mode fungsi lampu eksternal pada mayoritas kendaraan bermotor yang dapat diaktifkan untuk membuat lampu sein kiri dan kanan berkedip secara bersamaan, yang mengindikasikan bahwa adanya hal darurat atau pemberitahuan untuk berhati-hati kepada pengemudi-pengemudi lain di jalan. Mode lampu hazard dapat diaktifkan dengan menekan tombol hazard yang pada umumnya bergambar segitiga merah di sekitar daerah kemudi. Nah, lampu hazard ini memiliki beberapa fungsi nih bagi kita ketika sedang berada di jalan raya. Yang pertama digunakan ketika kendaraan mengalami malfungsi yang menyebabkan kendaraan berjalan lebih lambat dari arus gerak lalu lintas normal atau bahkan berhenti. Yang kedua, digunakan ketika terjadi situasi darurat di dalam atau di luar yang menyebabkan mobil harus segera berhenti atau menepi. Yang ketiga, digunakan untuk memberitahu keadaan yang di belakang atau sekitar akan gangguan yang terjadi pada jalan di depan atau sekitarnya, seperti adanya kecelakaan, tanah longsor, pemberhentian arus lalu lintas mendadak di depan, dan lain-lain. Yang keempat, dinyalakan untuk truk atau bus yang berjalan lambat di jalan raya atau tol yang mungkin perlu perhatian lebih oleh kendaraan lainnya. Yang kelima, dinyalakan untuk kendaraan derek yang sedang menderek suatu kendaraan maupun kendaraan yang sedang diderek. Dan yang terakhir, dinyalakan ketika memundurkan kendaraan pada lalu lintas atau jalan raya. Selain itu, masih banyak juga para pengguna kendaraan bermotor yang memakai lampu hazard ini pada kondisi yang tidak seharusnya dipakai. Misalnya, menggunakan saat kendaraan berjalan namun tidak dalam kondisi yang darurat, untuk menyalip ataupun mendahului kendaraan di depannya, namun saja bukan dalam keadaan genting, menggunakan hal-hal tidak penting yang hanya akan membingungkan pengendara lain. Saat hujan deras, biasanya banyak kendaraan yang sengaja menyalakan lampu hazard, namun sebenarnya tidak dalam keadaan genting. Sebaiknya hal tersebut tidak dilakukan karena dapat membingungkan kendaraan lain. Menggunakan lampu hazard untuk konvoi atau iring-iringan kendaraan yang tidak bersifat darurat atau bersifat kenegaraan.
Untuk hal seperti ini pasti sering kita temui di jalan-jalan. Nah, bagi para modifikator, hati-hati juga dalam memodifikasi mobilnya. Jangan sampai menghilangkan lampu hazard karena ada undang-undang yang mengatur. Hal ini tertulis dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, Pasal 121 Ayat 1 yang menyatakan, setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan. Kemudian pada pasal 275 ayat 1, setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan, dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Wah, nggak nyangka ya. Ternyata walaupun niat kita baik, pemakaian lampu hazard yang salah bisa membahayakan kita dan juga orang lain. Meskipun yang terjadi di jalanan sekarang, orang suka menggunakan hazard dengan salah. Bukan berarti kita harus mengikutinya. Malah harusnya kita menjadi contoh dalam pemakaian lampu hazard yang benar. Kalau gitu, gue matiin dulu deh sekarang. Dan kedepannya akan lebih hati-hati menggunakan tanda isyarat lainnya yang ada di kendaraan. Setelah matiin hazard, kalian jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel YouTube Proper Fitment untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya.